Kalau menurut kakak nih apa sih tujuan Yesus ke dunia ini? Tujuan Yesus Iya. uji nyali. Islam atau Kristen? Iya, Muslim. Apa nih? Mau bertanya apa, Slim? Kenapa Kristen tuh Tuhannya itu ada 3? Siapa aja? Bapa, Yesus, Roh Kudus katanya kan? Iya, ketiganya adalah Esa, satu dalam zat. Jadi betul ada 3 ya? Enggak, ketiganya satu dalam zat. Jadi kalau ketiganya 3 saling tapi 1 mendiami, itu. Bagaimana maksudnya? 3 dalam 1. 3 itu 1 gitu maksudnya? 3 dalam 1, ngerti arti 3 dalam 1? Ngerti nggak 3 Iya, dalam kalau 1? 3 dalam 1 itu berarti 3 apa 1 itu? Berarti 1 dong. 3 dalam 1 artinya 1. Kalau 1 berarti Bingung. kalau 1 berarti ketiganya itu sama begitu ya? Bukan dong, Esa dong. Kok sama? Esa. Oke, saya tanya, memangnya suara kamu sama dengan badanmu? Berarti ketiganya itu gimana? Suaramu sama nggak dengan badanmu? Saya tanya Tuhan, bukan tanya tentang Iya, suara ini logika. Suaramu sama nggak dengan badanmu? Sama nggak? Suaramu dengan Ya badanmu? beda. Iya, tapi kamu satu kan? Iya. Suaramu di dalam beda. badanmu. Demikian juga nafasmu itu ada dari dalam badanmu. Itu beda. 3 yang beda dalam 1. Itu namanya Tritunggal. Bye. Batal. Mau Mbak, nanya aku boleh bertanya nggak Mbak? Islam Kristen, Pak? Aku Kristen. Boleh. Boleh ya? Boleh. Halo? Boleh. Dulu kakak benar nggak tuh apa Islam dulu? Aduh. Jangan ceritakan aib saya. Iya, bagus mahkotanya. Jangan Pak. Bisa nggak sih Serius, jangan bongkar serius, aib serius. saya? Iya. Itu ada pengalaman spiritual nggak gitu? Spiritual apa? Aib kok di spiritualin, Pak. Lain-lain. Serius, aku nanya Mbak. Iya. Maksudnya Aib ada saya nggak? tolong. Ada Iya, nggak itu tolong. kan sebelum kakak jadi Muslim ya? Ada nggak sebelum pas mau murtad mau masuk Kristen? Ada nggak itu bila ibaratnya mujizat gitu yang terjadi pada diri Mbak itu? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, kan aib. Gimana aib bawa mujizat? Aib itu membawa kemalangan, bukan mujizat, Pak. Boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Kalau menurut kakak nih apa sih tujuan Yesus ke dunia ini? Tujuan Yesus Iya. uji nyali. Kenapa kak? Uji nyali. Aku tinggal. Hmm? Enggak, menurut kakak gitu tujuan Yesus ke dunia itu nggak dalam rangka apa gitu? Uji nyali? Uji nyali doang. Ah salah kali nyali. Di ayat mana tuh Mbak uji nyali? Ada dong. Di ayat Ya. berapa? Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk diuji ketaatannya, uji nyali. Salah itu kak. Aku boleh bantu jawab nggak? Gak usah lah, orang jawabanmu aja nggak tahu kau. Salah, saya nggak tahu.
Harusnya kamu tanya lebih detail. Kok bisa Kak uji nyali? Iya dong. Dia mau Iya. membuktikan dirinya Tuhan. Makanya dia mati dan bangkit. Ih, nggak paham. Itu bukan uji nyali, Kak. Loh, dia kan uji nyali. Coba, kamu tahu acara uji nyali? Itu menguji keberanian kamu terhadap Syaitoni Rojim. Yesus itu lagi uji nyali itu. Mau menguji ketaatannya terhadap Syaitoni Rojim, terhadap kematian, terhadap dosa. Simple. Bukan Terus itu. mau ngapain? Oke, mau ngapain? Tuh, kalau yang saya baca Alkitab selama ini ya, Yesus ke dunia itu menggenapi kitabnya, menggenapi firman-Nya yang ditulis para nabi dan mazmur gitu loh. Emang apa yang ditulis para nabi? Contohnya nih, waktu Allah dalam rupa manusia. Jadi apa namanya, Allah dalam rupa laki-laki gitu kan? Mana? Ada tulisannya kayak gitu? Ada ulangan Mana? 32 ayat 39. Apa? Baca. Allah jadi manusia. Baca. Ulangan tadi baca. Ulangan 30. Udah dibaca aja itu aja tahu kok. Kau harus jelas. Ayo, jangan ngomong sembarangan. Ayo. Enggak punya HP satu lagi, Kak. Saya nggak ngurusin itu. Katanya mau coba jawab. Ternyata Ulangan jawabannya 30. ngambang. Kalau Ulangan aku mah 30. jelas. Bentar ya, aku cari dulu ya. Ulangan 32 ayat 39 sampai 43. Bentar aku cari dulu ya. Ulangan 32 ayat 39. Nah ini nih. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan daripada aku. Sesungguhnya aku berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Sampai 49 ya ini ya. Baca. Allah dalam rupa manusia. Baca. Kok macet? Kau yang macet. Baca lanjut. Nggak ada. Aku belum menemukan manusianya di situ. Coba baca. Terus yang kedua gini loh, apa namanya? Itu belum selesai. Mana? Katamu dia dalam rupa manusia. Mana? Ada dalam rupa anak. Pokoknya ada Baca tiga. dulu ulanganmu tadi. Suami nenek Tapasya. Udah itu aja, Kak. Udah itu aja. Loh, udah. nggak ada di situ Tuhan dalam rupa Ada. manusia. Kok Ada. bohong aja kau. Nggak jelas. Mau menjawab tapi nggak ngerti. Gimana sih kau? Udahlah, saya paham kok. Ayo cuma nanya doang, Kak. Yang mana nubuatannya? Belum Tuhan aja dalam dulu, rupa Kak. manusia. Kamu bohong mau jawab tapi nggak ada. Kebanyakan ketawa kau. Pas sekali kok kayak ini nenek Tapasya. Kau suaminya nenek Tapasya ya? Kemarin nenek Tapasya juga kesini nyengir aja kerjanya sama kayak kau. Curiga aku kalian laki bini. Ada. Mana? Buktiin dulu dong. Bentar dulu. Mau jawab tapi nggak jelas. Ulangan 39 itu. Ganti lagi. Ya udah. Lupa saya, Kak. Lupa. Agak lupa saya ini. Mungkin efek pula kerja kali ya. Tadi katanya mau jawab. Oh iya. Mau apa? Di sini cuma mau lupa doang. Thank you Pak Kapito. Ya, emang kau cocok jadi suami nenek Tapasya. Ngelawak mulu kakak ini. Aduh. Yang ngelawak kau kok malah fitnah aku. Ulangan berapa? Bentar. Lupa saya ini. Nggak saya bawa buku itu. Udah gini aja deh. Alih topik aja boleh nggak? Alih topik dulu boleh nggak? Yang betul lah. Yang betul kau.
Tadi kau bilang ulangan 39, ulangan sampai 34 ya. Aku jambak. Tadi dia bilang ulangan 39, ulangan tuh sampai 34. Ini penista ini Pak Tobias ini. Bukan, saya lupa. Coba lah bayangin nih Pak Tobias. Nggak jelas nih orang Pak. Lupa saya, agak lupa. Agak lupa saya. Udah lah, saya keluar aja Kak, mau makan dulu, maaf ya. Mualaf aja lah. Memang kau mau keluar dari Kristen kan? Pas itu. Oh, enggak lah. Udah ada mungkin. modalnya. Udah ada modal. Enggak. Udah, karena modal apa? Modal nyocot gitu loh. Cocok kan itu ya. Semangat Pak mualafnya, keluar dari Kristen kan? Semangat ya. Oh, janganlah. Judulnya ya weh, Golan TV Education. Apa yang mau di education? Ya, itu bukan uji nyali satu educationnya. Ini Golan TV Education. Iya, bukan Edukasi apa? Edukasi lupa. Udahlah, dadah. Kok cari-cari aja lah dulu entah apa. Kak, saya belum paham kenapa dalam Injil Matius itu Yesus ingin sekali menyembunyikan kalau ia adalah Mesias, Kak, ketika ada percakapan dengan para murid-murid. Padahal ia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Coba dalilnya, dia ingin menyembunyikan. Ini dalil atau ini maksudnya di kitab Injil Matius pasal 16 ayat 20, Kak. Baca. Sabar, Kak. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Ini dalam perikop tentang pengakuan Petrus. Coba baca. Ayatnya, pengakuan Petrus dimulai dari ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat yang ke-20 yang saya tanyakan ialah, kata Yesus, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Lanjut ke bawahnya. Ayat yang ke-21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oke. Maka Yesus Sudah. Ya, Kak. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus tidak mau disebut Mesias. Betul?
Halo. Eh, Maksudnya adalah kenapa Yesus melarang untuk jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Maksudnya dalam perikop Itu pengakuan lanjutnya Petrus ini. kamu dengarkan. Yesus memberitahukannya sendiri kan? Betul nggak? Iya kak. Iya. Iya, Yesus iya. itu mau menyatakannya sendiri, bukan orang lain. Bahkan ketika Petrus mengakui dia Mesias, Yesus bilang apa? Itu sebenarnya Allah yang menyatakannya kepadamu, bukan manusia. Betul? Nah, Betul kak, betul. itu. Jadi tujuan Yesus itu adalah dia mau menyatakan sendiri dirinya adalah Mesias itu, bukan orang lain. Paham? Iya kak. Terima kasih kak. Ya betul. Ini saya coba membandingkan nih jawaban yang lain. Saya juga pernah bertanya hal ini kepada teman saya kak. Menurut kak ini jawaban yang betul atau tidak? Saya ingin mengkonfirmasi saja. Waktu itu saya punya teman jawab bilang begini, karena yang dinubuatkan itu adalah Mesias adalah orang yang datang dari keturunan Raja Daud, dan menurut bangsa Yahudi bahwa Mesias akan datang untuk berperang Nggak nyambung. dari sisinya mereka. Nggak nyambung. Oh. Nggak nyambung. Iya, Karena dari dialog Petrus dengan Yesus kan kita udah tahu. Dari awal kan dia bilang apa? Yesus bilang apa? Engkaulah Mesias, kata Yesus. Berbahagialah kamu Petrus bin apa gitu, apa siapa namanya tuh ya. Sesungguhnya Allah yang menyatakannya kepadamu, bukan manusia. Jadi Yesus juga melarang murid-muridnya menyatakan dia Mesias, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah yang berhak menyatakan dirinya. Itu nyambung nggak? Lebih relate ya. Kita nggak usah lari kemana-mana. Dari ayat itu aja. Betul? Petrus bin Simon. Jawaban temenmu tadi nggak nyambung apapun. Kenapa Yesus melarang? Iya kak. Kenapa Yesus melarang menyatakan dirinya Mesias? Dia mau nunjukin sendiri. Bukan dari manusia, itu Yesus sudah ngasih clue. Berbahagialah kamu Petrus bin Simon, karena Allah lah yang menyatakannya kepadamu, bukan manusia. Yesus itu juga maunya gitu, dia yang menyatakannya sendiri, bukan muridnya. Kenapa? Karena Yesus hanya akan menanggung itu sendirian, tidak dengan muridnya. Paham? Iya kak, baik-baik kak. Nah, gitu. Jadi sama seperti saya, kalau saya kasih contoh, saya kan punya teman kan, ada yang nanya tentang saya pasti melarang, kamu nggak usah ceritain saya, biar saya aja yang ceritain diri saya. Paham kan? Nah, itu Paham, namanya otoritas. Gitu. Itu maksud Tuhan Yesus kepada Petrus. Ada lagi yang mau ditanya? Hanya itu saja kak. Terima kasih kak. Oh, Terus berkat. Iya. Adik tiriku ini kok nggak ngambilin air, Bor? Bor, air habis, Bor. Halo, alam-alam. Halo, Islam Kristen. apa kabar kamu? Kayaknya itu Islam. Saya mau tanya macam Islam itu Yesus itu Isa ya kan? Kalau bagi agama Kristen itu Yesus itu bukan Isa ya? Bukan. Oh, Yesus itu apa? Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Kalau Yesus itu adalah pencipta yang jadi ciptaan. fisikalnya? Itu ciptaan. Makanya dia dikatakan adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Nabi lah. Betul. Allah, Nabi. firman Allah yang jadi nabi. Ya Nabi lah. Bukan Tuhan yang dikatakan Yesus Tuhan. Kan udah dibilang, dia adalah pencipta yang jadi ciptaan. Dia adalah yang ilahi yang menjadi nabi. Masih manusia.
Dia adalah ilahi yang menjadi nabi. Nabi itu? Iya, ilahi yang menjadi manusia, ilahi yang menjadi nabi. Udah lah Pak, kok nggak nyampe Pak? Udah simpel gitu. Gimana? Aku nggak bisa lagi lah ngajarnya, capek, oi. Merusak rahang bunda. Iya kan? Udah dibilang pencipta yang menjadi manusia, pencipta yang jadi ciptaan, ilahi yang menjadi nabi. Gak nyampe. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Iya. Malam. Shalom. Iya, mau bertanya apa Pak? Ini Kak Agatha mau minta penjelasan tentang oneness itu. Saya nggak mau menjelaskan tentang bidat. Soalnya saya bukan bidat. Iya, iya. Maksudnya pengertian oneness itu apa gitu? Oneness itu artinya 2 Petrus 2 ayat 12. Camilan, hewan. Oh, gitu. Iya. Soalnya ini saya ini kan takutnya salah masuk room yang itu tadi, oneness tadi, makanya tadi mencet sinyal nih, cari sinyal yang bagus ya, tanya ke Mbak Agatha ini tentang oneness ini. Oneness itu ajaran sesat yang tidak diajarkan Tuhan Yesus. Oneness itu adalah antikris. Oh, iya. Mereka itu seolah-olah Kristen, padahal bukan. Gitu Pak. Iya. Maka dari pernah saya lihat tuh tentang ini pemahaman yang dari barat dengan dari oneness tuh, yang dari barat itu ya Mbak Agatha. Yang terbalik itu. Terbalik? Apa Ya, tuh? pemahaman oneness mereka kan yang segitiga ini yang saya pernah lihatnya tuh Bapa, anak-anak. Bapak, anak-anak? Anak-anak gimana nih Mas? Anak bukan Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka adalah Allah, di tengah-tengahnya itu Allah gitu. Itu saya pernah lihat itu waktu di roomnya PS Tom itu. Jangan masuk ke room itu Pak. Ya. Justru itu saya bertanya tentang oneness itu pengertiannya apa, jadi biar enggak salah masuk ke Mbak Agatha ini kan mungkin bisa lebih saya gitu. Ini ya, oneness itu bidat, ajaran sesat yang mengubah apa yang dikatakan Yesus menjadi sama seperti apa yang mereka katakan. Jadi oneness itu adalah ajaran Montanis atau ajaran Sabellius yang mengatakan atau yang memahami bahwa Sang Bapa itu ganti-ganti topeng, kadang jadi anak, kadang jadi. Nah, ini adalah ajaran sesat. Itulah oneness Pentakosta itu. Mereka mengatakan bahwa Bapa itu ada masanya jadi Bapa, ada masanya jadi anak, ada masanya jadi Roh Kudus. Itu adalah ajaran sesat. Sebab Sang Tritunggal Maha Kudus itu ada di sepanjang segala. Oke. Tidak ada zaman. Dia tidak terikat zaman. Gitu. Oke lah, makasih Mbak Agatha atas penjelasannya. Sama-sama. Shalom. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan ya, ini masa Tuhan Yesus, masa Sang Bapa, masa Roh Kudus, ini kacau.
Ya. Karena Allah itu satu dalam zat, tak terpisahkan. Makanya kenapa orang Kristen itu beriman kepada Allah Tritunggal. Bukan Allah yang satu-satu ganti modus, ganti topeng, ganti rupa. Gitu. Jadi gimana yang benar? Nah, ini yang nanya ini berarti nggak ngerti iman Kristen. Ya. Ketika kalian bertanya, yang mana yang benar? Berarti kalian belum tahu. Apa itu ajaran kekristenan, doktrin kekristenan.